Untuk kita yang merasa lelah dengan kehidupan kita, yang katanya, aku itu udah capek banget, ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi sama aja, hidup aku gini-gini aja, susah terus, gak ada hasil. Padahal mungkin sebenarnya kita usaha itu belum seberapa gitu. Dan padahal sebenarnya ada yang kurang dari kita. Kurang usahanya, kurang doanya, kurang ikhtiarnya. Coba deh kita bayangin, ketika kita hidup, kita cuma ngerasain enaknya. Gak mau susah, gak mau capek. Coba gimana rasanya? Gimana kita bisa tahu bagaimana hidup dalam perjuangan? Bagaimana juga kita bisa tahu hidup dalam kesedihan? Hidup dalam kesusahan? Kita dituntut untuk menjadi orang yang selalu merasa berkecukupan dan selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberi. Bahkan ketika kita diperlihatkan dengan orang yang lebih dari kita, lebih baik, lebih kaya, lebih hebat, lebih mampu, mungkin dalam hati kita itu lebih sempurna. Itu semua untuk melatih gimana cara berpikir kita supaya kita itu bisa seperti mereka. Gimana caranya? Ya berjuang, tingkatin usahanya, tingkatin juga doanya. Dan apabila kita telah mencapai itu semua, kita bisa lihat-lihat lagi ke belakang. Bagaimana dulu kita berdiri sendiri, bagaimana dulu kita bangkit, bagaimana kita dulu susahnya, bagaimana kita dulu lelahnya, sampai akhirnya kita bisa menjadi seperti apa yang kita harapkan. Itu jauh lebih bermakna. Karena kita selalu ingin menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Dan akan lebih berarti jika kita melakukannya untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Bukan harus kaya harta, tapi kaya hati dan ilmu. Bukan harus menjadi seperti mereka, tapi menjadi dirimu sendiri yang lebih baik dari kita di masa lalu. Bukan harus menjadi lebih hebat dari mereka, tapi kita bisa buktikan kalau kita itu juga mampu seperti mereka. Dan yang gak boleh lupa, ada hal yang kita sama-sama harus ingat agar kita tidak selalu merasa lelah dalam menjalani kehidupan. Nah, biasanya orang yang lelah hidup itu orang yang hidup dalam keadaan yang merasa capek dan tidak bersyukur, tetapi memiliki keinginan yang tinggi. Nah, hal yang kita harus tahu tadi, yang pertama, hiduplah dengan selalu merasa berkecukupan, sebab Allah telah memberi yang dibutuhkan. Ketika kita mampu hidup dalam berkecukupan, insya Allah rasa syukur itu akan tumbuh di hati kita. Dan yang kedua, semua yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang manis, hasil yang baik. Jadi apapun yang kita lakukan, pahit, manis, susah, senang, ketika kita melakukannya dengan ikhlas, kita gak akan pernah kecewa di akhir. Dan hasil apapun yang kita terima, insya Allah itulah yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, apapun keadaan dan kondisinya, rajin-rajinlah kita mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena itu bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Yang Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita boleh lelah, tapi setelah itu jangan lupa kita tuh harus bangkit. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita. Selagi kita bisa bermanfaat untuk orang, kenapa gak kita lakukan? Yang kelima, jadilah orang yang kuat untuk diri kita dan orang-orang yang kita sayang. Kita hidup ini untuk orang lain juga, bukan hanya untuk kita sendiri. Ketika kita masih memiliki orang-orang terdekat yang masih sayang sama kita, kenapa gak dibahagiakan? Gitu. Yang keenam, mampu bertahan di tengah kesulitan. Kelak akan menemukan kebahagiaan. Karena kita semua juga tahu,
setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi wajar kita mengalami kesulitan terlebih dahulu, agar kita tahu bagaimana nikmatnya kebahagiaan dan terus bisa menghargai orang lain. Nah, ada juga yang kita harus tahu, apa akibat jikalau kita terus-terusan merasa lelah dalam hidup. Itu yang pertama, merasa menjadi orang yang kurang atau tidak beruntung. Nah, ketika kita selalu merasa lelah dalam kehidupan kita, pasti kita itu akan menjadi orang yang merasa kurang, gak berkecukupan, dan pada akhirnya kita menilai diri kita sendiri kita itu tidak beruntung, padahal masih banyak orang yang tidak seberuntung kita mungkin di luar gitu. Yang kedua, merasa sudah melakukan sesuatu yang besar, padahal belum seberapa. Akhirnya kita selalu merasa bahwasanya aku itu udah ngelakuin segala cara, padahal sebenarnya itu belum seberapa. Mungkin masih banyak orang yang lebih giat dari kita untuk menggapai apa yang kita mau gitu. Nah, yang ketiga, kita bisa merasa terbebani. Nah, ketika kita hidup nggak pernah merasa berkecukupan, pasti kita akan terus merasa terbebani dalam hidup kita. Kita ngerasa bahwa beban kita itu terlalu berat, padahal kita belum tahu bagaimana beban hidup orang lain. Kita hanya menilai diri kita sendiri, kita nggak memandang orang lain. Nah, yang keempat, kita jadi nggak ikhlas ngelakuin apa yang sudah kita lakuin. Nah, ketika mungkin kita ngerasa udah wow banget, udah usaha banget, kita ngelakuin apapun, dan setelah kita tahu hasil yang kita terima itu adalah gak seperti yang kita inginkan, akhirnya kita gak ikhlas dong ya. Mungkin bisa jadi kita ungkit-ungkit, aku kayak gini juga gak ada hasil, ya mending aku diam aja. Nah, mungkin ada juga yang berpikiran seperti itu. Jadi kita itu gak ikhlas ngelakuin apa yang sudah kita lakuin setelah kita tahu hasil yang kita inginkan itu tidak seperti yang kita harapkan. Apalagi kalau masih tetap gak ada hasil, udah bolak-balik ngelakuin tapi gak ada hasil. Yang seharusnya setelah kita ngelakuin ini gak ada hasil, kita tingkatin dong, kita cari solusi yang lain gitu. Nah, kita juga harus tahu kenapa kita kadang diberi sedikit rasa kelelahan. Yang pertama, agar kita bisa menghargai waktu. Menghargai waktu itu penting. Jadi ketika mungkin kita memulai langkah awal kita gagal, kita masih banyak langkah selanjutnya. Ketika kita masih diberi kesehatan, masih diberi pikiran yang normal, masih diberikan cara berpikir yang baik, kita tuh harus pandai menghargai waktu. Yang kedua, agar kita bisa menghargai setiap proses yang kita lewati dan bisa merasakan pelan-pelan setiap perjuangan yang kita lakukan. Ya, kita perlu juga menghargai proses yang kita lewati agar kita tahu untuk kedepannya kita nggak ngelakuin hal yang sama seperti yang pertama kita lakuin. Nah, yang ketiga, agar kita bisa tahu apa sih buah manis dari rasa sabar itu. Karena aku yakin, mungkin kita semua juga tahu, orang yang sabar itu pasti akan membuahkan hasil yang manis pada akhirnya. Walaupun dari awal, di tengah-tengah sampai akhirnya itu selalu banyak rintangan. Yang namanya orang sabar, pada akhirnya pasti akan membuahkan hasil yang baik. Gitu. Jadi, untuk kita yang masih ngerasa kita lelah untuk menjalani kehidupan kita harus ingat, apalagi kita sebagai anak muda yang masih memiliki kedua orang tua, masih memiliki sahabat-sahabat terbaik, masih memiliki saudara-saudara yang baik, masih memiliki teman-teman yang baik, masih banyak orang yang sayang di sekeliling kita. Itu kita harus bisa bahagiakan mereka.
Mereka semua itu juga amanah untuk kita. Gimana kita bisa ngebahagiain mereka. Jadi jangan pernah terus merasa lelah, karena aku yakin lelah kita itu suatu saat nanti akan menjadi lelah. Yang penting semangat berjuang, semangat berusaha, semangat berikhtiar, dan yang terakhir, jangan lupa dibarengi dengan doa.